Halo, halo. Selamat datang di workshop DSC ITB kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang nih tentang Firebase. Nah, untuk kali ini pengajarnya udah hadir, yaitu Alvin Wilta. Nah, sebelum kita mulai workshop kali ini, ada baiknya kita memulai segala sesuatu dengan berdoa. Dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dilanjutkan lain waktu. Oke, apa kabar teman-teman semua? Apakah baik-baik saja dan sehat-sehat aja di rumah ya? Nah, kalau gitu untuk solution challenge-nya gimana nih? Udah berjalan selama kurang lebih 1 bulan ya, udah nggak terasa. Dan kemungkinan besar solution challenge ini bakal ada demonya. Jadi kalau bisa dipersiapin dengan baik karena nanti di akhir deadline kita di SCTW itu ada demo khusus solution challenge. Jadi kalian ini bisa tampilin hasil pekerjaan kalian gitu ya. Jadi semoga tetap semangat terus untuk kerja solution challenge-nya. Nah, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Oke, kalau gitu dipersilahkan kepada Kak Alvin untuk memulai workshopnya. Oke, halo semua. Kenalin lagi gue Alvin Wilta dari core team DSC ITB. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Firebase nih. Kalau kalian sering lihat-lihat produk Google gitu, ini Firebase salah satunya gitu. Cuman jarang diketahui orang umum gitu lah ya. Karena Firebase ini memang kayak aplikasi khusus buat pengembang gitu. Spesifiknya sih bagian website aplikasi yang berbasis web gitu yang perlu diupload ke server. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari Firebase ini untuk mempermudah pengembang gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya mau buat website atau mau buat aplikasi yang berbasis web gitu kan ya, atau mungkin mau buat game yang ditaruh di web gitu. Nah, ini bakal mempermudah kerja kalian dengan sangat-sangat gampang gitu. Jadi kalau sebelumnya kayak butuh back end atau butuh segala jenisnya itu, wah itu udah ribet banget kan. Nah, kalau kalian pakai Firebase, itu semuanya dari autentifikasi sampai storage itu semuanya udah disediain. Terus juga dia juga gratis. Untuk beberapa tahap tertentu dia gratis. Terus nanti kalau misalnya kalian udah mulai skala gede, dia bakal minta bayar gitu. Nah, jadi kita lanjut nih. Jadi sebenarnya Firebase itu sendiri ada banyak banget produk, ada 20 produk. Tapi tenang aja, ini produknya nggak beda jauh banget. Dekat, cuman paling seputar back end sama seputar klien gitu. Jadi yang pertama itu, kategori pertama itu untuk mempermudah kita sebagai pengembang, sebagai developer gitu, untuk buat aplikasi webnya itu lebih gampang. Itu kategori pertama, ada autentifikasi, ada cloud function, ada hosting, ML-Kit, dan lain-lain. Terus kategori kedua, itu untuk ningkatin kualitas dari aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian udah ada aplikasi nih, udah jadi gitu, tapi kalian kayaknya ngerasa ada yang kurang gitu, kayak kok crash-nya repot banget diatur gitu, atau kok repot banget testingnya. Nah, ini bisa kalian pakai 4 produk itu. Nanti dijelasin lebih lanjut. Terus kategori yang ketiga itu untuk meningkatkan engagement atau meningkatkan kontak dengan user gitu. Jadi kalau kalian misalnya buat aplikasi gitu, kan pasti butuh feedback gitu dari user. Atau kalian juga butuh kayak statistik atau mungkin kayak sebenarnya usernya tuh sukanya apa sih? Nah, ini juga masuk ke kategori 3. Jadi total di situ ada 20 produk. Nah, pelan-pelan aku bakal jelasin satu persatu dari produk-produk ini. Oke, terus selain itu juga karena ya Firebase si Google tahu lah ya, kan pengembang nggak cuma satu, nggak cuma HTML, CSS, JavaScript doang. Nah, jadi juga kasih
kayak peluangnya lebih gede lah. Dia jadi kasih support ke iOS, Android, website, C++, sama Unity. Jadi kalau kalian misalnya pakai Android misalnya, pengembang aplikasi Android gitu, kalian bisa pakai Firebase juga, nggak sebatas cuma web doang. Terus, nah, sekarang kita baru masuk ke kategori pertama, produk-produk yang bakal ngebantu kita untuk membuat aplikasinya lebih gampang. Jadi produk pertama itu Firebase Authentication, itu Firebase Auth. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kalian buat website nih atau buat aplikasi, kalau kalian misalnya mau sign in kan kayak harus buat database lagi, buat SQL-nya lagi, buat apa username, ID, password, terus apa dan segala jenis nggak jelasnya kan repot banget, itu malas gitu. Jadi ini Firebase Authentication ini bakal ngebantu kalian gitu buat apa, ngepersingkat lah istilahnya prosesnya. Jadi cuman tinggal usernya tinggal pakai Google, pakai Facebook, email, udah gampang langsung masuk. Nah, selain itu ya dia banyak supportnya, ada Facebook, ada Google, Twitter, GitHub, email, nomor telepon. Terus yang kedua, Cloud Firestore. Cloud Firestore ini untuk database. Jadi kalau kalian misalnya mau simpan dalam aplikasi kalian pakainya Cloud Firestore. Cloud Firestore ini namanya cloud kan ya. Berarti dia langsung otomatis secara real time terupdate di sananya langsung. Terus maksud dari offline handling ini, jadi kalau misalnya servernya lagi offline atau kalian lagi matiin gitu deployment-nya, kalian masih bisa ngurusin gitu, masih bisa ngehandle database yang kalian punya di Firebase sana. Terus auto scaling ini maksudnya jadi otomatis servernya bakal ngegede atau mengecil sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau kayak SIG kan kemarin PRS kan ya itu banyak banget orang. Padahal sebelum-sebelumnya tuh nggak sebanyak itu orang-orangnya. Nah itu jadi gimana caranya servernya di auto scaling, jadi otomatis naik. Jadi pas tiba-tiba ada banyak orang pakai, dia langsung ningkatin kapasitasnya. Terus pas orangnya udah dikit, dia nurunin kapasitasnya. Jadi dia namanya auto scaling. Jadi ngapain beli mahal-mahal kan ya, udah jarang dipakai kan, kesehariannya kan cuman dikit misalnya orang yang pakai, tapi cuman hari itu doang banyak orang pakai, kan sayang gitu, cuma beli kapasitas server segede itu. Jadi ini prinsip auto scaling. Terus yang ketiga, ini Firebase Real Time Database, itu mirip sama Firestore, tapi ini bedanya lebih ringan dan lebih nggak banyak data yang disimpan gitu. Ini formatnya dalam JSON, terus juga sama kayak tadi, dia bisa dalam real time atau scaling dan segalanya. Cuman ini lebih lightweight lah, istilahnya kayak Cloud Firestore yang light. Terus yang ketiga itu Cloud Storage. Bedanya sama yang tadi itu lebih nyimpan ke data-data, misalnya user ID, misalnya data komentar atau data apa gitu, atau mungkin list harga. Nah, kalau Cloud Storage ini lebih menyimpan gambar, video, sama audio. Jadi yang user langsung pakai gitu. Itu Cloud Storage. Jadi kalau kalian misalnya mau buat usernya bisa upload gambar, nah kalian pakainya Cloud Storage. Terus Cloud Storage juga hebatnya dia bisa otomatis ngehandle misalnya kalau kalian uploadnya error, harus ngapain, retry atau stop gitu. Nah dia bisa ngehandle kasus-kasus kayak begitu. Jadi kalian nggak usah pusing-pusingin lagi. Aduh ada kasus apa lagi ini kalau upload gagal, harus ngapain, harus retry berapa kali, nggak usah. Dia langsung otomatis gitu. Terus selain itu juga dia bisa dikomunikasiin sama authentication tadi. Jadi bisa di setup security rules-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada user ngupload foto apa, ada beberapa user yang nggak bisa lihat gitu. Jadi kayak dibatasin siapa yang bisa lihat, siapa yang enggak. Pakai Cloud Storage dan authentication tadi. Terus ini habis itu Cloud Function. Cloud Function itu untuk deploy JavaScript. Kalau kalian nggak tahu, JavaScript itu biasa untuk ngehandle operasi-operasi atau sesuatu yang kompleks gitulah, perhitungan kompleks di dalam website. Misalnya kalau kalian mau buat kalkulator atau apa, biasanya di handle sama JavaScript. Nah dia nggak ngilangin penuhnya.
dia bantu dengan Cloud Function. Jadi dia langsung bisa kalian implementasi JavaScript-nya tanpa perlu kayak manage lagi server-servernya gitu kan. Kalau biasa tuh website tuh langsung kalian harus ngurusin lagi servernya gitu. Tapi kalau ini enggak, dia langsung satu file atau beberapa file gitu, kalian tinggal taruh fungsi yang kalian mau, udah jalan gitu. Nah, Cloud Function ini juga bisa dihubungin sama yang tadi, Authentication, Firestore, Analytics, nanti kita bahas. Terus PubSub ini maksudnya ini produk Google Cloud Platform ya. Jadi ini udah di luar materi. Nanti kalau kalian penasaran bisa cari sendiri. Jadi dia Cloud Function ini bisa bekerja dengan beberapa produk lain selain 4 ini juga. Nah, terus dia juga sama kayak tadi, dia otomatis scaling. Kalau misalnya operasinya butuh memori yang gede banget, kerja yang gede, dia langsung otomatis scaling. Tapi kalau misalnya udah nyantai, nggak ada operasi, ya udah dia turunin gitu. Terus emang Cloud Function itu kan susah kan ya. Bukan susah ya, lebih ke powerful gitu, mungkin kuat kan ya, dia bisa ngehandle algoritma kompleks dan segala jenis operasi-operasi lainnya gitu. Nah, tapi kadang kan dia udah dalam bentuk JavaScript nih, terus kayak kita bisa salah dong, maksudnya kan kita kode sendiri, kita bisa aja salah atau kita bisa aja tiba-tiba ada celah security gitu yang kita nggak nyadar gitu. Nah, jadi Google ini nyediain plugin namanya. Jadi plugin ini extensions. Extensions ini gunanya buat supaya JavaScript kalian bisa lebih gampang gitu diimplementasi. Jadi dia bisa nyari misalnya bug-nya ada apa aja, atau mungkin itu ada testing, ada macam-macam gitu plugin extension maaf. Nah terus habis itu kita lanjut ke Firebase Hosting. Firebase Hosting ini yang bakal kita bahas di workshop hari ini. Jadi hari ini kalian tujuannya bakal nge-host suatu website gitu di Firebase. Nanti kita habis pemaparan materi ini, kita bakal belajar cara nge-hosting website kalian, static website yang udah ada, langsung ke Firebase gitu, langsung di-deploy. Jadi kalian bisa buka di mana aja, di HP bisa, di mana aja bisa. Nanti kita bahas. Terus abis itu ada ML Kit. ML itu artinya machine learning ya. Dia bisa, jadi Google ini juga bisa integrasi sama machine learning. Kalau kalian butuh machine learning di aplikasi kalian, misalnya mau deteksi muka, atau deteksi barcode, atau deteksi kendaraan, dan segala jenisnya, itu bisa pakai ML. Nih, jadi gunanya itu lebih banyak ke mobile. Soalnya di mobile itu kadang berat, machine learning tuh. Kalian harus pakai TensorFlow, keras, dan segala jenisnya. Tapi kalau kalian pakai ini, dia bisa langsung dari Google-nya sendiri, dia ada machine learning sendiri. Jadi kalian nggak beban di diri kalian, tapi bebannya di Google gitu. Nah, jadi ini udah yang dari kita bahas itu udah back-end produk. Jadi sebenarnya Firebase itu lebih ke arah mempermudah back-end-nya. Kalau kalian sebagai front-end developer, kalian susah dengan back-end, nah, ini mungkin bisa jadi tools yang cocok buat kalian. Terus kita masuk ke kategori 2. Kategori 2 itu ningkatin kualitas dari aplikasi. Nah, produk yang pertama itu Firebase Crashlytics. Jadi biasanya kalau kalian buat website atau buat apa, kadang nge-crash, terus kalian nggak tahu ini apaan sih, tiba-tiba crash kan, nggak tahu gitu. Terus lognya juga nggak jelas gitu kan. Nah, jadi Firebase Crashlytics ini bantu kalian buat tahu crashnya di mana, terus kayak gimana cara perbaikinya dan segala jenisnya itu. Nah, terus juga Crashlytics ini juga support Android NDK, native development apa gitu. Ini lebih ke low level Android gitu. Jadi problem di low level gitu kan, kita kalau program biasa itu namanya high level. Tapi kalau low level itu lebih ke bahasa mesin dan segala jenisnya, itu lebih ke C++ ya. Itu bisa di-handle juga sama Crashlytics. Jadi kalau kalian misalnya ada masalah di low level, bisa pakai Crashlytics. Nah, terus ada lagi Firebase Performance.
ini ya kayak namanya dia monitor performa aplikasi kita. Apakah aplikasi kita terlalu beratkah di networknya, atau aplikasi kita terlalu berat di HP, terus gimana cara, terus ya beberapa log mungkin apa dia time out atau kenapa. Nah, di sini dia bisa analisa gitu. Nah, ada lagi tes lab. Tes lab itu supaya kalian bisa tahu, oh gimana sih kalau aplikasi gue dijalanin di HP lain gitu. Jadi misalnya kalian develop web application, kan harusnya buat iOS, Android bisa. Tapi kalian cuma punya HP iOS, iPhone misalnya, iPhone 10. Kalian butuh teksnya di Android gitu, kan berat kalau mau download emulator lagi, mau ngeran lagi, capek. Pakainya Firebase Test Lab. Jadi dia langsung pakai virtual device dari Google-nya langsung. Jadi kalian tinggal masukin, run, lihat, terus tinggal perbaikin, udah selesai. Nah, itu ini terakhir dari kategori ini itu app distribution. Jadi biasa kalau kalian buat game itu kan biasa ada fase testing gitu. Kalian juga butuh tester dan segala jenisnya. Nah, app distribution ini mempermudah kalian supaya bisa gampang distribusi ke tester-tester kalian. Jadi bisa lebih ke ngarah gitulah, beberapa mana user yang merupakan tester dan kayak gini nih aplikasinya. Jadi dia mempermudah ngasihnya gitu. Terus, nah kita udah masuk ke kategori terakhir. Kategori terakhir ini lebih terfokus ke user dan bagaimana kita menangani usernya itu sendiri. Yang pertama ya Google Analytics. Kayak biasa kalau kita ada website atau ada aplikasi, kita butuh statistik. Misalnya gimana sih berapa orang yang kunjungin website ini, atau mungkin orang-orang yang kunjungin website ini tuh lebih banyak cowok atau cewek, dan segala jenisnya itu pakai Google Analytics. Nah, tadi kan aku bilang Firebase ini banyak kan bayar kalau di atas batas tertentu. Tapi untuk Google Analytics ini dia gratis. Mau seberapa gede aplikasi ini dia tetap gratis. Jadi kalau kalian misalnya mau buat aplikasi malas pakai fitur Firebase yang lain, ya udah kalian bisa pakai Google Analytics khusus buat analisisnya doang. Terus kita lanjut ke Dynamic Link. Dynamic Link ini dia berguna untuk ganti aplikasi gitu. Biasa kalau misalnya kalian kalau di website itu pakai href. Kalau di HTML dia pakai href. Jadi kalian href misalnya taruh link kalian gitu. Biasanya itu lebih ke direct, kalian masuk ke tab lain baru ke aplikasi. Tapi kalau kalian pakai dynamic links, langsung dia misalnya kalau kalian taruh link buat ke Play Store gitu. Kalau misalnya tradisional, dia bakal ngebuka Google Chrome tab baru ngebuka Play Store. Tapi kalau kalian pakai dynamic link, dia langsung Play Store gitu, nggak usah pakai Google Chrome lagi. Jadi bisa lebih membantu gitulah. Terus yang ini cloud messaging, ini lebih ke notifikasi. Jadi misalnya kalau kalian butuh push notification di aplikasi kalian, misalnya ada reminder gitu. Nah, ini guna buat notifikasiin user kalian gitu. Terus ini juga bisa digabungin sama analytics. Jadi kalian tahu seberapa efektifkah notifikasi ini, berapa orang yang pencet notifikasi itu, apakah mengganggu atau enggak gitu. Bisa kalian analisis juga. Itu kita masuk ke Firebase Remote Config. Biasanya kalau kalian buat website, dia kan ditaruh di server. Ini tradisional ya. Kalau tradisional, kalian taruh website-nya di server, config-nya juga di server. Jadi kalau kalian mau ubah config-nya, kalian harus ngubah juga servernya gitu. Maksudnya kalian harus akses servernya dan bla 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 lagi. Tapi kalau config, dia udah kayak udah di cloud gitulah config-nya. Jadi kalian tinggal akses secara remote mungkin dari lab gitu kan, langsung buka config-nya lah, ketik enter selesai, dia langsung berubah gitu. Nggak perlu prosedur-prosedur lainnya yang biasa tradisional punya. Nah, terus kita juga punya Firebase A&B testing. Maksud A&B testing ini kalau kalian nggak tahu ya, itu maksudnya kalian ngetes berdasarkan dua variasi A dan B. Jadi kalau misalnya kalian mau ngetes suatu produk gitu, misalnya apakah produknya lebih bagus biru atau merah, jadi variasi A misalnya merah, variasi B misalnya biru, kalian sebarin ke orang-orang,
ada sekumpulan orang yang ngetes coba produk A, ada sekumpulan orang yang coba produk B. Nah, dites. Nanti kalian dapat feedback dong dari orang-orang yang ngetes itu. Baru kalian bisa, oh kayaknya yang A lebih cocok nih dari statistik. Ya udah pakai A. Itu namanya A and B testing. Di sini dia bisa multivariate, artinya nggak harus cuma 2. A and B kan 2. Tapi multivariate artinya dia bisa banyak. Nggak cuma 2 doang variasi. Jadi kalian bisa kasih misalnya, oh orang lebih suka desainnya elegan atau lebih suka desain yang lebih minimalis gitu misalnya. Kalian bisa langsung kasih setting atau kalau mau kalian tambahin lagi misalnya, atau mungkin lebih suka yang lebih kayak royal gitu yang bener-bener warnanya ngejreng banget. Nah, itu juga bisa multivariate. Dia juga ada automatic winner determination. Biasanya kalau A and B testing, kalian udah dapat data nih survei dari orang-orang. Terus ya udah, kalian harus mengelola sendiri dong datanya. Kalian harus pakai data analisis, ngolah lagi datanya. Oh, kayaknya lebih banyak ini itu. Kalau dipakai Firebase, udah nggak perlu lagi. Dia langsung otomatis gitu keluarin. Oh, kayaknya yang A lebih besar, yang lebih cocok karena ini selesai gitu. Terus yang terakhir itu Firebase prediction. Jadi kalau kalian udah punya analisis tadi kan ya, udah tahu oh user tuh sebenarnya selama ini tuh makainya produk ini. Nah, terus gimana kalian prediksinya? Pakai machine learning lagi, repot gitu. Jadi pakainya Firebase prediction. Dia bisa ngubah analytics tadi jadi prediksi gitu. Misalnya kalau kalian buka online shop, buat website online shop, kalian mau tahu user tuh nantinya bakal beli apa sih? Maksudnya apa sih yang user suka? Kalian bisa pakai prediction. Jadi dia nggak prediksi apa yang user mau beli berdasarkan apa yang dia beli sebelumnya gitu. Ini Firebase prediction. Ya udah lengkap banget tuh dari ML, storage, terus hosting dan segala macamnya udah lengkap ya. Nah, kita udah selesai ngebahas 20, cukup lama ya. Oke, pertanyaan ini tampung dulu sebentar. Jadi ini udah 20 produk ya, udah selesai kita bahas. Jadi kalau kalian, aku ingetin lagi, kalau kalian misalnya kesulitan dengan back end, atau kalian misalnya front end developer, kalau kesulitan dengan back end, ya, kalian bisa pakai Firebase. Itu akan jauh lebih gampang gitu. Oke, mungkin itu aja pemaparan materinya ya. Oke, gua kembaliin lagi ke Leo, silahkan. Oke, thank you Alvin atas pemaparannya. Nah, mungkin kita bisa masuk sesi Q&A dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari 475 Zaki Hermawan. Kak, tadi kan disinggung kalau Firebase ini auto-scaling. Pertanyaannya, apakah Firebase ini menyediakan fitur untuk membatasi banyaknya resource yang digunakan? Oke, aku jawab ya. Jadi Firebase itu auto-scaling-nya kalian bisa setting sendiri threshold-nya berapa. Tapi kalau kalian setting ke default, maksudnya ke yang biasanya gitu, dia langsung ya udah langsung bablas aja sampai pokoknya yang cukup-cukupnya gitu. Jadi dia nggak ada batas sebenarnya karena kan resource-nya dari Google sendiri. Ya tau lah Google kan udah gede banget, resource-nya udah banyak banget. Jadi resource-nya yang resource Google gitu. Jadi ini nggak ada batas. Tapi kayak yang tadi gue bilang, itu dia ada batas di mana dia mulai jadi kalau misalnya scaling terlalu gede, ya otomatis biayanya juga terlalu gede, jadi ikut menggede juga. Jadi ya atur-atur aja gitu. Kalau untuk jawaban singkatnya, fitur untuk membatasi banyaknya resource, ya ada disediain, threshold-nya dia pasang. Gitu. Apakah menjawab? Oke, Oke, udah makasih terjawab ya. Jaki. Oke, udah terjawab. Lalu itu lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Alif. Apa sih perbedaan NoSQL dengan SQL yang lainnya bagaimana? Oke, izin menjawab. Sebenarnya ini udah beda topiknya, jadi nggak apa-apa aku coba jawab sebisa aku. Jadi kalau SQL itu lebih ke di ngarahin gitu loh. Jadi misalnya kalian kalau butuh database
dari tabel user sama tabel produk gitu kan ya. Kalian pakai SQL harus select bla 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 from bla 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 terus kayak panjang lagi kan, itu artinya kayak diarahin gitu. Oh, gue maunya ngambil dari tabel ini, terus gue mau ngambilnya kolom ini, terus kolom ini dikaitin sama kolom ini. Itu kayak prosedur gitu, sesuai prosedur. Tapi kalau kalian pakai NoSQL, aku kurang tahu ya kayak gimana. Tahu aku itu dia nggak pakai gitu-gituan lagi. Jadi langsung dia kalian butuhnya apa dia langsung kasih gitu. Jadi nggak perlu dituntun digandeng lagi tangannya. Oh kita harus ke sini, itu ke sini baru nyampe hasil. Kan NoSQL itu ya namanya NoSQL. Jadi dia udah nggak lagi pakai yang komen-komen begituan. Tapi mungkin boleh dikoreksi kalau misalnya ada tambahan ya. Tapi mungkin itu aja. Menjawab nggak ya? Nah, ada pertanyaan balasan juga dari Muhammad Alif. Untuk penggunaan ML Kit buat versi free, ada tidak batas-batasan service seperti frekuensi memprediksi suatu objek atau tidak? Oke, aku jawab. Untuk ML-Kit, ya ada. Dia ada semuanya ada batasan. Dia udah spesifikasiin sendiri dia udah spesifikasi sendiri di websitenya di Firebase. Kalau kalian mau lihat pricing plan-nya bisa. Tapi dia ada batasan, semua batasan. Tapi frekuensi memprediksi suatu objek, maksudnya kayak misalnya kita udah prediksi satu, terus kita prediksi lagi satu, kayaknya enggak sih. Lebih ke resource yang kita pakai gitu. Misalnya ML-nya pakai resource berapa giga, terus apa aja misalnya resource-nya. Ya udah itu yang dibayar gitu. Tapi kalau mungkin berapa kali sama resource-nya itu nggak melebihi batas, ya udah, ya nggak masalah, nggak usah bayar gitu. Jadi poin pentingnya di resource. Kalau resource-nya melebihi batas, ya udah dia bayar. Gitu. Apakah menjawab? Oke, udah terjawab. Nah, lanjut ke pertanyaan Muhammad Sultan. Izin tanya Kak, perbedaan dari storage dari cloud lain kayak AWS, S3 itu apa Kak? Jadi kalau storage dari Firebase ini, dia lebih spesifik ke bagian web web gitu. Lebih ke development application dan macam-macam gitu. Tapi kalau cloud storage dari AWS, S3, GCP itu lebih terfokus ke macam-macam gitu. Kalian mau buat bot gitu misalnya, kalian kan butuh cloud storage juga. Nah, itu bisa pakai GCP atau AWS gitu. Tapi kalau ini lebih spesifik ke pengembangan aplikasi dan yang berbasis web. Jadi kalau kalian mau nanya AWS S3 bisa nggak buat ngembangin aplikasi web? Bisa. Cuman ini lebih spesifik aja. Dan storage dari GCP kan bayar kan ya, AWS S3 kan bayar, ini gratis gitu. Jadi perbedaannya di sana aja sih. Apakah terjawab? Kayaknya aku bisa tambahin deh. Jadi kalau misalnya storage dari cloud, misalnya dari Firebase, ya memang gratis, tapi kayaknya ada batasan juga kan ya, Vin? Kalau nggak salah, biasanya gratis cuma untuk static web gitu, ya kan ya? Betul nggak, Vin? Ya kan? Ya Jadi benar. Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu kebanyakan orang pakai S3 itu misalnya untuk menyimpan code dan juga menyimpan misalnya biasanya ada yang membandingkan apa bedanya Google Drive sama S3 misalnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Google Drive untuk nyimpan video atau dan lain-lain, kalau misalnya kalian ingin integrasi video tersebut ke web, biasanya ada tulisan kayak hanya integrasi Google Drive-nya, maksudnya ada tulisan Google Drive gitu. Kalau misalnya di S3 nyimpan video, terus ingin integrasi ke dalam website, biasanya S3 itu ya agak kelihatan gitu, benar-benar suatu video gitu. Intinya itu sih, tambahan aja. Oke, thank you tambahannya Kak Jess. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau
udah nggak ada lagi. Kalau gitu kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Silakan Kak Alvin. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, jadi sesi ini kita bakal coba nge-upload sebuah website statik ya, biasa HTML, CSS gitu ke Firebase gitu, biar kalian tahu kayak seberapa gampangnya nge-host di Firebase, dan ternyata gratis juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya mockup website yang udah kalian rancang tapi nggak tahu mau dikemanain, terus kayak yang lain tuh mahal banget gitu, kayak aduh mau pakai Kubernetes lagi, mau pakai Google Cloud lagi, bayar lagi, kan repot gitu. Belum lagi beli buat linknya kan, domainnya kan ada www.blablabla.com misalnya, itu juga bayar, kan repot gitu. Jadi Firebase gitu. Nah, jadi ini aku coba share screen ya laptopku. Apakah udah terlihat? Sudah. Oke, jadi di sini kita bakal pelajarin gimana deploy static website dengan Firebase hosting ya. Aduh. Jadi yang pertama itu kita coba buat project dulu ya. Jadi ini kalau kalian sambil nonton ya, kalian coba minimize aja, misalnya Google Meet-nya kalian disingkirin ke kiri gitu, terus yang kanan diginiin. Jadi kalian bisa lihat yang di kiri, sekaligus kalian juga bisa ngecek yang di kanan gitu. Nih kayak begini double. Aku saranin banget kalian coba praktek juga, biar tahu gitu gimana caranya pakai Firebase-nya ya. Jadi udah nggak ada alasan misalnya kurang monitor atau apa, kalian bisa sebelah-sebelahan gini. Oke, jadi yang pertama kita lakuin itu buka dulu ke ini firebase.google.com ya. Ini firebase.google.com di sini. Kalau misalnya kalian udah buka, coba ini di chat ya, ngomong misalnya udah Kak gitu atau udah gitu. Oh, banyak yang sudah tuh. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Udah di sini, sebenarnya ini simpel ya, step by step-nya. Jadi aku nggak usah cek chat lagi. Ini kalau udah buka, klik ini go to console. Tapi kalau kalian belum login dulu di sini ya. Ini aku udah login, jadi kalian coba login dulu pakai akun Google kalian. Ya ini kan produk Google, jadi harus pakai akun Google juga. Nah, kalau kalian udah login, dan klik go to console. Ini sebenarnya udah ada ininya ya, udah ada step by step. Ini kalian login, go to console. Nih, ini klik dulu go to console. Nih. Jadi kalian klik di sini add project. Nanti di add project ini kalian bisa ketik kalian mau namanya apa gitu. Karena kali ini template-nya dari RSVP ya, aku tulis RSVP aja. Kalian terserah namanya mau apa, tapi ya lo aku RSVP aja. Udah, tekan continue. Ini dibiarin aja, continue juga. Account-nya pilih default account aja. Jadi ini account kalian sendiri. Ini default account. Terus create project. Ini nunggu dulu. Nah, lagi nunggu. Ini kalau sebenarnya kalian bisa ini ya, upload website kalian sendiri. Jadi kalau kalian misalnya ada iseng-iseng buat website sendiri, HTML simple, misalnya cuman kayak header terus tulisan gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada gitu file HTML-nya atau CSS-nya juga, kalau bisa JavaScript-nya juga gitu. Tapi kalau kalian nggak ada, supaya gampang, ini aku udah siapin ya GitHub. Jadi ini aku copy dulu ke Google Meet. Kalian bisa download kodenya atau di fork juga terserah. Tapi kalau untuk kali ini kalian download aja cukup. Di download dulu. Ini ada apa banyak ya. Ada
Ada index.html, index.js, package.json, sama style.css. Ini aku udah download di sini. Terus, nah, oke, aku berhenti bentar di sini. Kalian bisa ngikutin nggak sampai sekarang? Jangan lupa download juga ya. Kalau kalian udah selesai download dan udah selesai di unzip kayak begini, ya kalian taruh di satu folder apalah gitu ya. Terus kalian unzip semua isinya ke sini, ke folder itu. Kalau kalian udah selesai, bilang udah ya. Ya kalau kalian ada masalah, bisa chat aja gitu. Kak, aku punya masalah nih di sini, ini nggak bisa. Boleh gitu. Kalau udah, bilang udah ya, di chat udah. Nih, kita udah nunggu, ini udah selesai, ya udah continue aja. Oke, gimana yang lain? Bisa ikutin nggak nih? Baru 3 orang nih. Yang lain kemana? Ada masalah nggak? Atau lama di download ya? Oke, aman ya? Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain gimana? Masih downloading? Oh, oke. Jadi ini nanti bakal diupload di YouTube juga. Kalau misalnya kalian miss atau ya miss instruksinya atau mungkin ketinggalan atau ada problem gitu, kalian bisa nonton ulang videonya gitu di YouTube ya, ditunggu. Oke, karena udah lumayan banyak ya yang udah, kita lanjut ya. Oke, kalau kalian udah download, nih udah aman di sini ya. Sekarang yang kita lakuin itu kita download lagi. Karena nih kita perlu install Firebase-nya itu sendiri. Firebase itu ada kliennya juga. Jadi sebenarnya dia ada 2. Bisa standalone, bisa pakai npm. Tapi gua saranin pakai npm. Karena kalau standalone kurang aku sendiri jarang pakai gitu. Sebenarnya nggak pernah pakai. Jadi aku pakainya npm. Ini requirement-nya butuh Node.js. Kalau kalian lupa, kalau kalian belum download gitu, bisa download di sini ya, nodejs.org. Mungkin aku copy. Kalau kalian misalnya repot gitu pakai ini segala macam, kalian belum ada npm dan segala jenisnya, ya udah coba standalone aja. Tapi aku kurang bisa arahin, mungkin standalone, mungkin mirip-mirip dengan pakai komen begini juga. Tapi kita coba aja ya. Ini ya, linknya Node.js. Oke, karena ini ngedownload lagi ya. Jadi sebenarnya kalau kalian udah punya nih Node.js ya, kalian bisa buka terminal. Ini terminal. Nah, kalau kalian nggak tahu terminal di mana, tinggal klik ini cmd itu udah muncul nih di sini ya. Command prompt. Sama aja. Ini udah ada ya. Tapi ini kalau misalnya udah ada npm ya udah kelihatan lah ya, dia ada keluar nih. Kalau ketik npm dia ada keluar ininya. Ya udah ada npm-nya gitu. Kalau kalian belum ada npm atau node yang tadi tuh, di-download dulu. Ini setelah kalian download node-nya, yang udah download node ya, langsung aja ketik di ini. Cukup ini aja, npm install g firebase tools gitu. Langsung diantar. Tapi aku udah install, jadi aku nggak perlu lagi. Ini aku copy aja komennya ke Meet. Oh, npm warm kenapa ya? Deprecated. Oh, itu kayaknya npm-nya versinya itu deh. Versinya masih yang versi lama kan. Ini butuh Node.js versi 10.13. Ya.
butuh NPM versi 13 ya, jadi di ini lagi. Tapi tenang aja kok, tetap keinstall kok. Aku punya juga tulisannya kayak gitu. Ya Ini udah cuma coba warning aja aja. Firebase. Firebase. Nggak tahu ya version bisa nggak ya? Firebase version. Ya. Ini iya, di-download dulu. Kalau belum ada Node.js, di-download dulu ya dari nodejs.org ini. Kalau kalian udah, langsung klik aja nih npm install strip j firebase strip tools. Kalau kalian udah, ya ini. Kalau kalian udah, coba ketik ini aja, sudah gitu. Atau, nah iya, boleh. Masukin ke path juga. Kalau kalian nggak tahu, ini ya, path ya, environment. Nih, kalian ketik environment, nih ada di sistem environment variable. Di sini ada environment variable, klik. Ini path. Kalau kecepatan, kalian bisa lihat di sini, ini environment variable. Ini path. Ini ya listnya gitu. Kalian tinggal ini aja, cari aja. Kalian installnya di mana? Kalau aku di sini nih, roaming npm nih di sini. Ya mau nambahin ya new aja, new. Di copy aja direktorinya. Misalnya kalian nyimpen di sini, tinggal ini klik atas, copy. Di sini and new paste, selesai gitu, udah kayak gini. Ini aku nggak pakai delete. Ya kayak gitu ya. Untuk masukin ke path. Thank you buat Aldion untuk ngingetin. Oke. Ini oke. Karena ya udah kita lanjut ya, karena pada beberapa udah. Kita ke sini, kita ke Firebase Meetup nih ya. Ke Firebase Meetup, ke Firebase Meetup. Kalian buka terminal di Firebase Meetup. Caranya kalian tinggal copy ini, buka terminal tadi, CD, di Ctrl V aja, terus enter. Nah, kalian udah berubah direktorinya di sini. Nih. Udah benar ya? Kalau udah benar, tinggal di sini coba lihat lagi. Ini ada Firebase login. Jadi kalau kalian kan udah buat nih di sini kan ya, projectnya di sini pakai account Google. Nah di sini juga dia belum tahu ini tuh punya siapa sih, akun siapa nih. Kalian harus Firebase login dulu. Firebase login. Tuh. Ini kalau aku udah terlogin ya. Ya udah dia nggak apa-apain. Terus update available, untuk sekarang aku biarin dulu. Kalau kalian mau update juga tinggal ketik ulang aja ini npm install git strip j firebase tools. Kalau udah ini ya udah, kalau misalnya udah login ya, tinggal firebase strip init. Nah, firebase strip init. Bentar. Di file tadi ya udah di cd di sini. Dia agak lama. Jadi ini inisialisasi dulu Firebase-nya di sini. Ini kalau kalian lihat di sini bakal muncul banyak file-file gitu. Oke, ini kita tunggu dulu. Yang lain gimana, ada kendala mungkin? Leo mungkin bisa kasih tahu gue ya kalau misalnya ada orang kendala, karena gue nggak cek Google Meet. Oke. Terus ini agak lama. Dia inisialisasi dulu file-file Firebase-nya di sini. Alvin tuh ada kendala tuh. Kenapa? Cara ngecek kita login pakai akun Google yang bagaimana ya? Nanti ada linknya kok. Jadi kamu itu di CMD itu ada linknya. Ada tulisan visit this URL on this device. Copy ke Google Chrome yang lagi di login tuh account-nya. Ya udah masukin aja.
Nanti tinggal masukin password ya udah. Jawab nggak, Muhammad Alif? Bisa sih, harusnya langsung ke redirect kok. By the way, Le, ini Ya, di gua ada masalah nih, dia kayak gini. Di lu ada masalah nggak? Atau ini cuman gua doang? Masalahnya sama nggak? sama-sama unknown option. Iya benar, tadi ada masukan dari Audion. Jangan Oh, pakai street ya. oke, oh, oke. Thank you. Firebase ini tapi ya. Hmm. Ya ini ini udah nggak pakai script lagi, tapi thank you masukannya. Ini bilang dulu. Oke nih, udah mantap. Jadi ini kalau udah Firebase unit, dia udah inisialisasi. Are you ready? Yeah. Oke, nah di sini kita maunya hosting ya. Jadi pakai arrow key kalian di kebawahin ke hosting. Jangan langsung pencet enter. Pencet space dulu, space bar buat select. Baru pencet enter. Udah, ini enter. Terus ini kalian udah buat project kan ya. Di sini aku punya project RSVP. Jadi kita ke use an existing project. Enter. Terus ini disuruh milih. Tadi aku RSVP, enter. Pakai arrow key lagi, dipilih, enter. Nah, terus ini dia ditanya your public directory bla 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 bla. Ini di enter aja. Karena kita kalau static kita pakainya public. Tapi kalau misalnya kalian bakal pakai yang dynamic web hosting gitu, dia biasanya bukan public lagi, dia namanya lain lagi gitu. Buat ngedeploy Angular, kayak Angular, React, Vue, gitu-gitu dia bukan pakai public. Jadi karena kita masih static, kita public aja, ini enter. Ini ya, what do you want? Ini enter aja. Kalau udah, ini configure single app, ini no ya, no. Karena kita pakai static website, jadi dia nggak single page, dia banyak HTML gitu. Ini maksudnya kalau kalian pakai React atau Vue atau Angular, nah kalian pakai single page app namanya. Jadi ini kita no. Terus automatic build, no dulu. Karena ini langsung dari lokal dulu. Oke, jadi dia udah masuk nih. Firebase initialization complete. Nah, kalau kalian lihat di sini nih di directory kalian udah mulai nih muncul ada Firebase set, ada Firebase JSON, ada by the way ini di aku tadi aku ketiknya spasi jadi ini kosong ya, harusnya public ini. Maaf ada kendala ini konfliknya. Terus ini Firebase desainnya. Karena tadi aku spasi, maaf tadi aku ada kendala ya. Ini jadi diubah dulu ini. Di sini public. Oke. Kalau kalian misalnya nggak ada kendala di penamaan file, ini tetap public ya udah biarin aja. Tapi karena aku tadi nggak dibuatnya file namanya spasi, jadi kayak begitu. Nah, habis itu pindahin semua yang penting-penting ke dalam folder public. Jadi misalnya index.html penting, index.js penting, package.json penting, style.css penting. Sesuaiin sama ini aja kalau kalian pusing. Nih, semua yang ada di sini masukin kecuali ya obvious. Nih ini aja index.html, index.js,
style.css. Sebenarnya 3 ini aja yang penting. Cuma buat jaga-jaga, aku kayaknya masukin package.json juga. Ini masukin ke folder public. Kalau udah, itu artinya kita udah masukin, udah ngasih tahu ke Firebase, oh ini nih barang-barang yang gua bakal butuh nantinya. Jadi semua yang dibutuhin dalam website kalian ditaruh di folder public. Terus gimana, ada kendala nggak ya? Oh ini baru selesai npm install. Are you ready to proceed? Yes. Ini aku tunjukin. Tadi are you ready to proceed? Yes. Terus kalau ditanya dia public atau enggak, enter aja. Terus enter aja itu semua. Dia dibiarin default value gitu. Nah kalau yang ketinggalan. Terus kalau misalnya ini kendala internet, baru selesai npm install, nanti bisa lihat ini ya, ini nih. Ada ininya, share kali. Ada pertanyaan nih. Kalau Kenapa? set up automatic builds and deploys with GitHub-nya, yes or no? No. Yang automatic build no aja. Automatic build no ya. Ini aku belum. Ya kalau ada kendala-kendala kayak gini nggak masalah, tanya aja. Ini file slide-nya, kalian bisa lihat. Kalau ketinggalan bisa ngikutin ini ya. Jadi di sini kalian lihat ini ada login, ada init, ada serve, ada deploy. Jadi serve ini untuk testing, deploy ini untuk benerannya. Kalau kalian belum yakin sama website kalian, oh mau coba dulu deh. Kayaknya kalau kelihatan di HTML tuh bakal di browser gua bakal kelihatan kayak gimana. Nah, kalian pakai Firebase serve. Tapi kalau kalian deploy beneran, kalian tinggal ketik aja ini www.firebase app bla 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 gitu. Jadi di sini kalau misalnya kalian udah publish gitu hostnya, websitenya, kalian bisa ini. Jadi ini aku ada project sendiri sebelumnya. Nih, ini juga dibuat pakai Firebase hostingnya gitu. Kalau kalian mau lihat silahkan, nggak masalah. Tapi ini cukup berat websitenya karena gambarnya sebenarnya terlalu berat. Jadi, jadi ini contoh website yang aku buat. Ini di web.app. Ini udah di hosting di Firebase-nya juga. Kalau kalian mau lihat silahkan. Jadi nanti kalian kalau misalnya buka website ini di browser kalian pasti bisa lihat. Padahal ini aku nggak pakai macam-macam, cuman upload HTML, terus CSS, JavaScript, terus udah dimasukin Firebase, hostingnya selesai gitu. Dan udah segampang itu. Ya nanti kita bakal coba buat kayak begini ya. Oke. Ada pertanyaan juga nih. Pertanyaan Dari Jeffon. Pas di enter tuh terakhir muncul what file should be used for real-time database. itu enter aja. Ya, enter aja. Enter semua ya, pokoknya gas aja enter semua. Semuanya dibuat default aja. Iya, karena kita belum mau macam-macam lah. Kalau kalian udah pakai yang udah macam-macam kayak Vue, Angular, React segala macam lah, itu baru kalian perlu atur juga. Oke, di sini udah ikutin ya. Nah, kita balik lagi. Ini gua close ya. Kita udah balik nih ke sini. Sorry, tadi gua close. Jadi ini CD, ini lagi. Udah di Firebase Meetup. Jadi ini karena kita kelamaan, kalau mau nge-serve, serve itu jadi dia muncul di browser kalian sendiri, dia kayak localhost. Tapi kalau kalian Firebase deploy, langsung deploy ke Firebase sendiri. Jadi di sini kalian tinggal Firebase deploy, enter. Nah ini dia ada otomatis dia ngasih link-link
segala macam. Nanti kalau misalnya ini aku juga mulai dari awal ya, dari nol kayak gini, aku init juga. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita sama-sama troubleshoot. Oke, ini masih nunggu ya. Deploy complete. Jadi ini dia udah kasih tahu nih hosting URL-nya. Ini kita copy ya. Copy. Kita taruh ke sini. Kalau belum muncul, nggak apa-apa. Soalnya dia masih, nah ini udah muncul nih. Tuh. Udah, gitu. Kalian punya ini, website udah terupload ke Firebase. Simple kan ya? Nih, kalau mau dilihat ya ini aku buka index.html-nya juga. Ini sama kan ya? Yang ini lokal, aku buka. Yang ini dari Firebase. Kalau kalian buka link yang sama persis kayak ini di browser kalian juga bisa buka hal yang sama. Jadi sebenarnya segampang itu kalian nge-hosting static HTML ya. Kalau ini udah nggak ada macam-macam. Tapi yang template yang aku kasih ini, yang Firebase Meetup, ini dia cara diam-diam aku udah kasih Firebase Cloud Function ada, Cloud Function kayaknya enggak. Lebih Firebase Authentication, di sini ada login harus di. Oke, ini dia agak bermasalah ya di ngeload index.js dan ininya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita lihat ya, ini aku buka pakai notepad aja. Di sini itu kalau kalian lihat di sini ada ini. Nih. Oh, ini kayaknya belum tertaruh ya. Harusnya nah kalian bisa explore sendiri ya. Di sini ada ini. Sebenarnya harusnya di sini ada autentifikasi Firebase, di sini section ID Firebase Auth Container, yang kalian taruh sini. Terus ada description container ada di sini dan lain-lain. Sebenarnya bisa dieksplorasi sendiri. Ini kalau kalian mau belajarin HTML dari sini juga silahkan gitu. Ya mungkin itu aja seputar hosting. Gimana, ada kendala, pertanyaan? Kalau misalnya kalian udah bisa deploy nih ke website ini kayak gini, bilang udah ya, atau jangan udah deh, bilangnya mantap aja, mantap itu mantap. Saling dari oke. Berarti kita tambahin ya salingnya. Ini aku udah lupa juga. Mungkin aku nampak dulu, sabar ya. Nih kayak begini. Dan aku copy. Di sini tinggal ditaruh link rel stylesheet ref. Nah ini taruh di ini aja. Kalau ini kan berarti ada di sininya langsung ya, style.css ya udah. Style.css ini jadi belajar HTML ya. Coba kita lihat ya, data input ya. Ada yang salah. Mungkin ada yang imbah HTML, silahkan. Oke, nanti intinya kalian eksplorasi sendiri lagi lah ya. Kalau misalnya kurang CSS-nya itu, ini petiknya, ya ampun. Oke.
Ya udah kalian eksplorasi sendiri aja gitu. Nah, ini udah lebih bagus nih kayak begini jadinya. Nah, terus kalian udah buat change kan, buat perubahan gitu di index.html kan ya. Terus gimana cara ngubahnya kan di sini kalau Lerelo masih jelek begini, masih yang belum terapply kan ya. Caranya gampang, ya udah tinggal Firebase deploy lagi aja, enter. Udah nanti dia tinggal nge-deploy ulang yang sudah kalian ubah tadi. Jadi kita tunggu lagi di deploy-nya lumayan lama ya. Ya kayak tadi ya, kalau udah jadi itu kalian bilang mantap aja, ini mantap stop. Biar aku tahu nih. Oke, ini uploading new files ya. Dia bisa ngecek sendiri apa yang berubah. Lalu di kasus ini kan HTML-nya doang yang berubah kan ya. Ya ubah cuma ini doang. Oke, sekarang dia udah katanya sih udah diubah ya. Coba kita reload di sini. Nah, udah bagus kan ya? Udah ini lebih kelihatan bagus lah ya. Di sini kalian bisa ini. Nah, ini kalian udah buat kan ya. Terus kalau misalnya nih kalian nggak sengaja salah upload gitu, misalnya kalian nggak uploadnya yang jelek gitu, tapi kalian udah nggak tahu lagi mau gimana kebalikinnya. Nah, di sini ada rollback. Jadi kalian ngebalikin lagi ini, kita ke Firebase console lagi kayak ini. Ke hosting, tadi kita pakai hosting ya. Ini lihat dulu nggak masalah sih. Yang penting kalian tahu aja, ini cukup tahu gitu. Nah, di hosting kalian udah mulai muncul begini. Nih. Jadi ini yang pertama tadi aku upload. Terus ini yang kedua. Kalau kalian misalnya mau balikin, oh ini kue ini jelek gitu, misalnya mau balikin kayak yang sebelumnya gitu. Atau misalnya nih, kalau dalam kasus nyata nih, kalian buat website, terus kalian nggak sengaja ke deploy yang eksperimental gitu, atau yang belum jadi, atau yang malah membahayakan sistem gitu. Panik kan? Nggak mungkin kalian ngubah undo lagi kodenya deploy ulang, nggak mungkin. Jadi kalian tinggal klik ini, rollback. Jadi ya balik lagi ke yang tadi awal. Udah, pekerjaan kalian udah terselamatkan dengan itu. Jadi penting nih tahu, kayak GitHub kan, kalau GitHub kalian bisa revert, commit, atau ya rollback juga sih sebenarnya. Atau SQL juga kalian bisa rollback. Nah ini juga penting, kalian perlu tahu cara nge-undo-nya gitu. Oke, ini kenapa? Ini JavaScript aja, enter. Ini pakai Cloud Function ya, keren. Tergantung sih, kalau mau pakai JavaScript ya JavaScript. Kalau ini kan sekarang dia pakai JavaScript temennya. Gimana? Ini mantap. Waduh, keren emang. Gimana? Ada yang masalah lagi nggak? Oke, mantap. Jadi kalau kalian punya website sendiri ya, diulang lagi. Kalau punya website sendiri, kalian mau eksplorasi tentang web development, wah ini Firebase tuh benar-benar head start banget. Kalian nggak perlu pusingin tentang back end segala macam yang, aduh bikin kepala botak gitu kan. Kalian udah pakai Firebase aja, udah Firebase semua. Mau ML Firebase, mau hosting Firebase. Gua udah promosin Firebase ini namanya. Aduh. Tapi emang sih maksudnya emang berguna gitu. Jadi ya nggak salah gitu. Karena gue sendiri emang udah pakai buat project gue sendiri gitu. Jadi gue harap kalian bisa ini. Bisa pakai Firebase, bisa nih. Jadi kalau di init tadi,
itu kan ada ngomongnya single app ya, single app. Sama kalau biasa React atau Vue atau Angular itu dia pakai namanya apa ya? Disk, folder disk. Sebentar, coba buka. Ini jadi ngorek mata kuliah. Jadi di sini ada tugas. Sebelumnya dia tentang buat ini ya, website gitu. Ini ada front-end back-end. Ini pakai Vue aku. Jadi kalau di sini dia pakainya nih begini kan ya. Dia cuman pakai satu ini doang, app.vue doang. Jadi kalau tadi kan ditanya ininya mau ditaruh di mana ya? Single app atau apa gitu. Pokoknya dia bilangnya ada single page ya, single page atau apa. Itu bilangnya yes aja. Soalnya cuman pakai satu ini doang, app.vue doang. Itu kasusnya kalau pakai ini ya. Ya udah. Kayaknya itu aja sih sebenarnya. Kalau kalian pakai React, dia kalau nge-build React-nya dia bakal masuk ke folder disk namanya. Jadi ada folder baru disk. Jadi bukan public, dia namanya disk. Atau apa? Kayaknya gue lupa juga, kalau gue salah tolong dikoreksi. Nah, jadi dia pakai disk. Jadi dibanding tadi kalian pakai public, kalian pakainya disk. Gitu. Itu sih. Bisa. Jadi jawabannya bisa pakai Firebase. Ini kalau penasaran, eksplorasi sendiri. Makanya ini tujuannya buat ngedongkrak kalian supaya eksplorasi sendiri. Jadi banyak banget potensial. Gimana? Oke. Gimana? Yang lain udah cukupkah? Atau mungkin mau tahu-tahu tentang hal lain mungkin tentang Firebase gitu? Kak, mau nanya Kak, kalau bikin absensi untuk kehadiran DSC ITB berarti bisa dong nih pakai Firebase? Waduh, berabsensi dong, mau jadi dosen. Bisa dong, bisa. Wah, mantap. Bisa Boleh coba simulasi jadi dosen SIK tuh. Kalau misalnya ada kepengen kan jadi dosen, aduh pengen nih ngejailin mahasiswa nggak bisa absen mampus gitu. Ya udah, ituin aja buat tuh SIK bohongan gitu, SIK bohongan tuh. Waduh, boleh. Ya, ntar ditunggu ya, ada yang beneran buat gua bakal publikasiin deh, beneran. Gua kasih ini exposure. Ya, semoga dari ini kalian bisa eksplorasi lebih lagi ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Karena kalau udah nggak ada pertanyaan ya, gue asumsi kalian udah udah selesai ngedeploy dan udah beres semua gitu. Ada ya? Berarti yang lain, yang semuanya udah pada ngedeploy juga, udah pada ngebuat, udah aman. Nah, jadi sekarang gue rekap lagi. Ini kita udah pelajarin tadi produk-produk Firebase. Jadi sebenarnya Firebase yang tadi gue udah jelasin itu, nih, ada di sini semua. Kalian bisa pilih, ada Craflytics, StatLab, Config, Analytics, Prediction, dan bla 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 sejenisnya. Nah, try Firebase for free. Jadi coba ya, kita coba eksplorasi nih. Karena masih ada waktu, kita coba-coba aja lihat. Misalnya tadi RSVP, gue mau lihat nih harganya berapa sih. Tuh. Ini kita lihat. Misalnya hosting ya, hosting. Hosting ini juga ada limited, ada batasannya gitu. Nih, jadi ini lihat nih, ada usage. Nih, jadi kalau misalnya banyak orang yang ngebuka website kalian gitu, kan dia ngedownload gitu kan ya. Kan kalau kalian misalnya buka ini, kalian kan secara nggak langsung kalian ngedownload gambar ini, ngedownload stylenya ini dan lain-lain. Jadi ini bakal muncul nanti. Tapi kalau ini kayaknya kalau yang ini kayaknya terlalu kecil buat dimunculin di sini ya. Atau mungkin karena diri sendiri dia nggak munculin gitu. Kalau kalian mau
lihat berapa pemakaiannya di sini bisa. Downloadnya berapa, storage-nya pakai berapa. Terus ini juga bisa lihat. Ini ada another site juga. Jadi bisa asosiasi multiple site dengan satu Firebase project. Jadi proyeknya gitu. Jadi satu project ini, kalau kalian misalnya udah beli tuh di project ini kalian udah beli hostingan yang lebih mantap lah gitu. Kalian mau gabungin dua website di sini bisa. Ini another site itu. Udah di overview. Kalau kalian mau lihat, oh sama kalau ini nih penting juga nih. Kalau kalian mau buat aplikasi web app, ini nih ada di sini. Project overview di add app nih, klik add app. Pilih nih iOS, Android, web atau native. Ini kan web. Ini namanya My Web App RFPP. Firebase hosting kita nggak usah kan ya, karena kita udah hosting, jadi register aja. Nah, jadi nanti di sini ya, ini ntar kita bisa copy ke file tadi yang di HTML tadi. Ini tinggal copy, udah setelah kalian copy ini, kalian udah bisa pakai tadi kalau misalnya kalian butuh authentication, pakai ini taruh di bawahnya lagi ada authentication atau di mana gitu. Tapi yang penting ini dulu nih. Kalau mau di breakdown lagi, ini sebenarnya nanti proyek ini bakal gua hapus ya. Jadi mau lihat nggak apa-apa terserah. Jadi ini dia ada penting-pentingnya nih, file-file penting sebenarnya. Gua nggak tahu seberapa penting, boleh dikasih lihat atau enggak, tapi ini config-nya di sini, terus dia ada analytics nih. Tadi kan awal-awal yang pas buat proyek itu kan dia ditanya mau analytics atau enggak, dan karena continue dia ada analytics-nya gitu. Oke. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan dikasih lagi waktu buat bertanya. Kalau nggak ada, gua kembalikan lagi ke Leonard. Silahkan Leonard. Oke. Terima kasih Calvin atas pemaparan yang sangat jelas dan bagus ini. Oh, belum ada yang live ya? Ya, ya. Ya, kenapa pada nggak live? Karena kita akan foto bersama. Dan foto bersama ini akan jadi, ya you know lah ya, syarat untuk absen gitu kan. Nggak ada yang mau live lagi nih? Nggak ada ya? Ya udah. Kalau gitu boleh on cam semuanya. Ayo on cam, on cam.